Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai statistika penelitian. Statistika penelitian ini penting ketika kalian nanti akan membuat sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi, makalah, paper, atau artikel ilmiah. Nah, pada video ini dan video-video setelahnya, materi yang disampaikan di sini menggunakan buku sumber utama yaitu Prof. Supardi USMM MPD yang berjudul Aplikasi Statistika dalam Penelitian, Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif, penerbit Smart. Ini saya bukan endorse ya, tapi saya menggunakan buku ini sehingga kalian bisa mungkin membelinya atau meminjamnya di perpustakaan sehingga pembelajarannya menjadi sedikit lebih paham ya. Pada video ini dan video-video setelahnya kita akan membahas mengenai tidak semua yang di buku itu, tapi kita pilih-pilih saja. Yang pertama, pengertian statistika dan data, kedua pengertian penelitian, ketiga data kualitatif, keempat data kuantitatif, kelima statistika deskriptif berupa penyajian data, keenam statistika deskriptif berupa ukuran nilai pusat dan simpangan, ketujuh statistika deskriptif menggunakan Excel. Nah, sebenarnya kalian sudah mempelajari di aplikasi komputer ya tentang SPSS dan sebagainya, itu juga bisa digunakan. Tetapi pada video ini kita mempelajari data-data itu bagaimana diolah dengan rumus-rumus ya, sehingga kita tahu hasilnya dan nanti menginterpretasikannya bagaimana. Kemudian pertemuan 8 UTS. Pertemuan 9 itu tentang syarat analisis uji normalitas. Pertemuan 10 syarat analisis uji homogenitas. Pertemuan 11 syarat analisis uji linearitas. Nah, ketiga syarat ini ya biasanya digunakan. Nanti ada syarat-syarat yang lain, tapi ini yang saya berikan adalah hanya 3 ya. Yang nanti biasanya kalau misalnya memenuhi persyaratan ini maka akan dilanjutkan ke uji hipotesis ya kan, yang parametrik ya. Kemudian uji korelasi produk moment atau Pearson, pertemuan 12, pertemuan 13 uji keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan uji F, 14 uji T untuk uji beda rata dua kelompok sampel yang berpasangan, 15 uji T untuk uji beda rata dua kelompok sampel tak berpasangan, pertemuan 16 simpulan dan sedikit SPSS. Jadi memang tidak semua uji-uji yang ada di statistika kita terapkan di sini karena waktunya yang kurang. Apabila kalian ingin pelajari lebih lanjut, silahkan buka buku yang dari tadi saya sampaikan. Kemudian untuk UTS adalah nilai tugas-tugas dari pertemuan 1 sampai 7, sedangkan UAS adalah nilai-nilai tugas pertemuan 9 hingga 15. Kemudian nanti ada tugas tambahan infografis yang akan dijelaskan kemudian. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai statistika dan data. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu statistika dan apa itu data, jenis-jenis datanya seperti apa, sehingga ketika kita nanti mengolah data ataupun menginterpretasikan data itu paling tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi statistik atau statistika yang benar ya kan, kedua kata ini sering muncul ya kan kalau kita berbicara tentang statistika. Jadi kalau statistik itu adalah kumpulan fakta yang terbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Kalau statistika, pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan data, penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini kalian dasarkan pada apa ya, pengumpulan data tadi terus dianalisis ya kan, menggunakan analisis yang sesuai. Atau kita dapat katakan bahwa statistika itu adalah metode yang membahas tentang bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita meringkas, mengolah
menginterpretasikan, menyajikan, dan mengambil kesimpulan. Jadi sebenarnya kalau statistik itu lebih kepada fakta-faktanya, fenomena-fenomena atau data-datanya, baik angka ataupun data kualitatif. Misalnya kalau di TV-TV, berdasarkan hasil survei 50% remaja lebih memilih pasangan nomor urut 20 misalnya begitu. Atau sekitar 20% warga yang terserang COVID-19 adalah kelompok umur segini. Itu statistik ya. Nah sebenarnya statistika itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita sadari ataupun tidak ya kan. Sebagai contoh misalnya ketika kamu pergi ke mau beli apa Indomie ya kan. Aduh ini bukan endorse lagi ya. Beli Indomie membandingkan nih di Alfamart berapa, di Indomaret berapa. Itu kan sudah membandingkan harga, itu kan sebenarnya kalian sudah bisa paling tidak berpikir sedikit. Atau ibu-ibu ya kan membandingkan harga kebutuhan pokok ya, atau melihat harga kebutuhan pokok semakin menaik ya kan. Nah kemudian gosip ya kayak Bu Tejo itu ya kan di truk itu kan. Nah itu salah satu statistika, atau itu mempertanyakan fakta-fakta ya kan. Nah itu juga bisa dapat dikatakan bagian nanti dari statistika ya kan, bagian mengumpulkan data benar apa enggak ya kan. Seperti itu. Nah itulah. Nah kalau misalnya datanya tidak tepat ya kan, nah itulah yang dikatakan tidak valid kan itu. Nah itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di metode penelitian. Jadi intinya kalau statistik itu adalah kumpulan fakta-faktanya atau data-datanya, sedangkan statistika itu adalah metodenya ya. Jadi berdasarkan pengelompokannya ya, jadi klasifikasi statistika itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan cara pengolahan, ruang lingkup penggunaan, dan bentuk indikator yang dianalisis. Nah berdasarkan pengolahan datanya ya, statistika itu dikelompokkan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial ya. Jadi apa? Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, penting kalian tahu ini ya. Kalau statistika deskriptif itu intinya dia berhubungan dengan hal-hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan terhadap fenomena atau keadaan. Atau bisa dikatakan statistika ini menerangkan gejala atau persoalan. Nah, ini sering disebut dengan statistika deduktif juga ya. Jadi misalnya contoh 60% kebakaran hutan diakibatkan kelalaian manusia, atau misalnya sekitar 5% hewan yang menerima vaksin X mengalami gejala misalnya demam, mual-mual seperti itu. Nah, karakteristiknya apa? Statistika deskriptif ya. Namanya juga deskriptif, berarti dia lebih kepada mendeskripsikan data-data ya kan. Jadi ada penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian grafik, termasuk diagram yang ada di samping ini ya, ini diagram, kemudian rata-rata, simpangan, dan statistika deskriptif lainnya. Jadi misalnya contoh ini di samping ini, nah ini kurang, ini data ini kurang lengkap. Mengapa? Karena tidak ada judulnya. Misalnya di sini ada tulisannya harusnya gambar 1, diagram kesukaan film atau diagram film yang disukai oleh remaja pada tahun 2020 misalnya. Terus di sini tulisi keterangannya 10% lebih menyukai film India misalnya, 40% lebih suka menyukai film atau sinetron drama Korea, 50% lebih menyukai sinetron azab Indosiar misalnya begitu ya kan. Tapi ini data nggak lengkap, 50% itu apa? Nah makanya ini harus dilengkapi begitu. Kemudian statistika inferensial itu apa? Statistika inferensial atau disebut juga statistika induktif. Kalau yang tadi deduktif, ini induktif. Jadi statistika inferensial itu lebih kepada nanti menafsirkan dan menarikkan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data sampel yang tersedia ya kan. Jadi lebih kepada berhubungan nanti dengan pengujian hipotesis ya. Kalau statistika deskriptif tadi tidak menggunakan uji-uji hipotesis. Nah uji hipotesis itu apa sih Pak? Ya tadi seperti misalnya
uji perbedaan rata, misalnya dibandingkan kelas ini dengan ini, ya, atau kelompok ini dengan ini, dan nanti akan dibahas. Jadi statistika inferensial ini juga intinya berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan. Jadi misalnya begini, contohnya menurunnya produksi minyak negara penghasil minyak menyebabkan harga minyak 2 kali lipat. Jadi setelah diketahui datanya itu diramalkan, ya. Jadi dia bisa lebih kepada untuk meramalkan, gitu ya. Terus karakteristiknya apa? Nah, jadi karakteristiknya itu lebih kepada menarik kesimpulan yang merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data sampel dan biasanya untuk generasi 2 atau lebih variabel. Wah, bingung loh. Jadi kalau ini ya, jadi kalau statistika inferensial itu generalisasi itu membuat hasil penelitiannya itu menjadi umum, ya, lebih umum gitu, ya kan? Makanya diperlukan sampel-sampel, ya, untuk mengambil data, ya. Begitu ya. Lah, variabel itu apa? Ya, variabel itu yang diamati, ya, dalam penelitian. Misalnya pengaruh drama Korea dalam kehidupan percintaan remaja desa Palangkekek misalnya, gitu kan. Nah, variabelnya apa? Nah, variabelnya ya drama Korea dengan percintaan tadi itu, ya. Ada pengaruh film drama Korea terhadap, misalnya, jangan percintaan lah, pengaruh film drama Korea terhadap motivasi belajar siswa. Nah, jadi variabelnya apa ya? Drama Korea, intensitasnya dia nonton berapa kali, sama motivasi belajar misalnya. Tapi ada kaitannya enggak? Nah, kita harus lihat dari teori-teori juga. Jadi variabel itu yang kita amati, gitu. Nah, statistika inferensial tadi itu kalau ditinjau dari tekniknya ada yang namanya statistika parametrik dan statistika non parametrik. Kita sepakat ya kalau inferensial itu menguji hipotesis, ya. Kalau deskriptif tadi hanya melihat gambaran-gambaran saja, ya. Jadi statistika inferensial ini ada statistika parametrik dan non parametrik. Nah, kalau statistika parametrik ini langsung pada parameter objek, kalau non parametrik itu sisi lainnya. Jadi dia contohnya nih ya, misalnya mengukur variabel tinggi badan. Kalau parametrik ya diukur langsung tinggi badannya, misalnya 120, 150, 160. Nah, kalau non parametrik itu misalnya akhirnya di ranking, ya kan? Di ranking urutannya yang mana yang paling tinggi, ya kan, begitu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tentang itu, ya. Nah, statistika inferensial ini nanti perlu dilakukan yang namanya uji persyaratan tadi, ya. Nanti dibahas lagi yang tadi saya sebutkan di pertemuan setelah UTS itu, ya. Jadi tadi statistika ada deskriptif dan inferensial. Kalau inferensial itu untuk uji-uji hipotesis, kalau deskriptif hanya gambaran. Itu diingat-ingat ya. Kemudian berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, itu ada statistika dikelompokkan sebagai berikut, ya. Ada statistika pendidikan. Jadi ya statistika yang digunakan atau diterapkan dalam bidang disiplin ilmu pendidikan, misalnya ya di sekolah, ya kan, kamu mengajar terus diambil datanya, atau misalnya kamu mengambil kuesioner, di data melalui kuesioner di sekolah, ya kan. Kemudian ada statistika sosial. Nah, ini diterapkan dalam ilmu sosial, misalnya kamu ingin mengetahui tadi tingkat apa ya, tingkat kenyamanan penduduk suatu daerah. Nah, itu kan nanti kamu mengambil data di masyarakat X misalnya, begitu. Kalau statistika kesehatan ya yang berkaitan dengan dunia kesehatan, ya kan. Kalau ekonomi ya, nah ekonomi, pertanian, dan statistika banyak yang lainnya. Nah, ini berdasarkan ruang lingkupnya, ya. Kalau yang tadi berdasarkan apa? Pengolahan datanya. Nah, jadi ditanya, ini statistikanya apa ya? Tergantung dasarnya apa. Kemudian dasar bentuk indikator yang dianalisis. Nah, ada statistika parametrik dan non parametrik. Nah, tadi kita sudah tahu ya statistika parametrik dan non parametrik. Kalau statistika parametrik ini lebih jelasnya, jadi indikator yang dianalisis itu parameter dari ukuran objek yang
Nah, tadi ya, kalau statistika parametrik itu harus punya atau syarat-syaratnya apa saja ya. Biasanya datanya berskala interval atau rasio ya. Nanti kita lihat apa sih data interval sama rasio. Terus pengambilan sampel harus random ya, random. Kemudian berdistribusi normal, homogen dan sebagainya. Jadi yang syarat-syarat analisis di pertemuan setelah UTS itu. Kemudian kalau statistika non parametrik itu indikator yang dianalisis sisi lain dari objek yang diteliti. Tadi misalnya kalau rankingnya tinggi badan berapa. Jadi kalau parameter populasi, parameter statistika non parametrik ini parameter populasinya bebas dari syarat-syarat seperti statistika parametrik. Makanya kalau kamu penelitian pendidikan biasanya datanya tidak sesuai atau memenuhi persyaratan statistika parametrik, jangan bingung, jangan terus pergi ke dukun ya kan, tapi gunakan statistika non parametrik ya. Nah, sekarang data. Nah, data itu apa sih sebenarnya? Nah, data itu adalah keterangan terhadap suatu hal yang diketahui atau dianggap berupa angka, keterangan-keterangan, kategori, dan fakta yang menyusun sebuah informasi. Nah, misalnya ini contoh. Eike kasih tahu berdasarkan data COVID ternyata tetangga kita yang suka gibah itu tuh termasuk yang terkena positif corona. Ngeri banyak-banyak minum kayu putih. Nah, misalnya seperti itu. Ini berdasarkan gosip emak-emak ya, misalnya mau tilik ya kan, nah, gitu kan. Nah, bener nggak ya kan kalau corona itu dengan minum banyak kayu putih itu bisa mencegah corona, nah, kan? Datanya bener nggak ini yang diomongkan sama ibu rambut pirang ini ya kan? Nah, itu perlu dikaji ya kan, perlu dicari lagi supaya data itu valid, bukan menjadi gosip ya. Gitu. Jadi fakta-fakta, data itu berupa fakta-fakta. Kemudian berdasarkan ininya penggolongan data. Jadi data itu digolongkan menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi kalau ditanya ada yang berdasarkan susunannya, kemudian ada berdasarkan sifatnya, waktu pengumpulan dan sumber pengambilan. Nah, kalau susunan data itu ada yang disebut data acak atau data tunggal dan data kelompok. Nah, kalau dari gambar ini sudah kelihatan ya. Data tunggal itu data yang belum tersusun dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval nih. Ini kan jadi 1, 2, ini masih tunggal ya. Kalau kelompok dikelompokkan misalnya rentang nilai 1 sampai 2 ada frekuensinya 3 sampai 4 frekuensinya misalnya 5 gitu. Ini data kelompok. Kalau data kelompok sudah tersusun berdasarkan kelas-kelas interval. Kelas interval itu apa ini? Kalau berdasarkan sifatnya ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif itu biasanya tidak berbentuk bilangan. Misalnya berupa pernyataan, verbal, simbol atau gambar. Misalnya kamu ingin meneliti ya kan tanaman markisah dan pemanfaatannya misalnya. Nah, itu berarti kamu nanti melihat gambarnya markisah apa, memfoto markisahnya seperti apa, daunnya gimana, bunganya gimana ya kan, terus dijelaskan ya, didukung sama teori-teori ya kan. Terus pemanfaatannya untuk apa? Tetapi kamu tidak melakukan eksperimen, misalnya kan markisah terhadap misalnya markisah dan bioaktivitasnya atau markisah dan pemanfaatannya. Jadi kamu nggak melakukan eksperimen. Jadi ngomongin markisah tapi berdasarkan penelitian-penelitian atau data-data orang ya kan, dan disintesiskan seperti itu. Contoh datanya misalnya warna, jenis kelamin, status perkawinan dan sebagainya. Jadi nggak berupa angka kan di sini ya kan. Tapi kadang memang dibantu oleh beberapa, misalnya nih kan kita mau meneliti markisa ya, tentunya misalnya panjang daunnya maksimum berapa itu juga angka, tapi kan tidak diolah gitu, mungkin lebih di situnya ya. Kalau data kuantitatif itu datanya berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan ya. Jadi
misalnya tinggi, umur, jumlah, skor hasil belajar dan temperatur. Nah itu biasanya lebih kelihatan kalau data kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih kepada penjabaran-penjabaran. Itu supaya gampangnya menurut saya sampai saat ini yang saya ketahui ya. Kalau berdasarkan waktu pengumpulannya ada data berkala dan ada data cross section. Jadi kalau berkala ya waktu ke waktu. Nah, misalnya ini tadi data harga 9 bahan makan pokok selama 10 bulan terakhir, atau ya itu tadi emak-emak loh melihat harga beras tiap bulan berapa peningkatannya. Nah, wah ini udah nggak bener ini, harga beras seperti ini nih, nah, gitu. Makanya perlu diirit ya, makanya emak-emak sampai 9, wah ini harga beras ini meningkat terus nih, oh berarti saya harus misalnya mengganti, mensubstitusi dengan bahan-bahan pokok lainnya seperti telo, ya kan, singkong, ya, budin gitu kan, atau tales, ya kan gitu. Kalau data cross section itu hanya waktu itu aja ya, menggambarkan kegiatan waktu itu. Misalnya data sensus penduduk pada tahun 2020 ini ya berapa? Ya di waktu itu 2020 kita tidak bisa melihat di 2021, tapi mungkin bisa diprediksikan kan gitu. Data hasil ujian nasional ya kan, misalnya sekarang udah nggak ada ujian nasional ya, itu di tahun itu berapa ya, di Puspendik bisa dilihat misalnya gitu. Data itu data cross section. Kalau berkala ya dilihat terus bulan ini, atau hari ini itu berkala ya. Kalau berdasarkan sumber pengambilannya ada data primer dan sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang dikumpulkan atau data baru oleh orang yang melakukan penelitian itu. Misalnya contoh tadi, kamu ingin melihat nilai pengetahuan siswa di kelas X setelah diberikan metode game misalnya. Nah, kamu ambil datanya di situ ya kan. Orang itu juga ya kan, asli datanya ya kan. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, misalnya dari perpustakaan, laporan-laporan dan dokumen peneliti yang sebelumnya. Jadi misalnya kamu ingin meneliti apa? Nah, data-datanya diambil dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, gitu. Jadi misalnya tadi ingin meneliti markisa dan pemanfaatannya. Nah, kamu ambil data-data penelitian dari orang-orang yang sudah meneliti markisa. Misalnya markisanya diteliti di laboratorium. Kamu tidak mengambil data di laboratorium seperti itu. Jadi itu data sekunder. Disebut juga data tersedia. Kemudian pembagian data menurut skala pengukurannya. Nah, berdasarkan skala pengukurannya, data itu dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Apa kuwi? Apa itu? Nah, kalau data nominal ini tidak bisa diurutkan atau dibandingkan. Ya. Nominal, contohnya, ya kan? Warna rambut, ya kan, jenis kelamin, etnis atau suku, agama, ya kan? Nggak bisa dibandingkan warna rambut yang keriting lebih bagus daripada yang lurus, ya kan? Kok warna rambut kok keriting, yang hitam sama yang putih, ya kan? Atau suku ini lebih baik daripada suku ini, ya kan? Tidak bisa diurutkan mana suku yang paling baik, ya kan? Berbeda dengan jumlah ya, kalau jumlah mungkin bisa, ini kan tidak, data nominal itu tidak bisa diurutkan, kecuali kalau jumlah orang suku X, nah itu baru bukan data nominal. Nah, agama nggak ada, agama diurutkan mana yang lebih baik, ya kan. Pengurutan itu mungkin didasarkan pada jumlah masyarakat terbesarnya juga bisa kan gitu. Itu tapi bukan data nominal ya kalau yang itu. Kalau ini ya misalnya agamanya Katolik, Protestan, Islam yang nggak bisa dibandingkan. Nah itu, atau tidak bisa diurutkan. Kalau data nominal, ordinal, nah ini dapat diurutkan dari rendah ke tinggi atau sebaliknya dari rendah ke tinggi tapi jaraknya tidak sama. Nah, misalnya tingkat pendidikan, golongan pegawai, kasta, misalnya ya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2. Bisa diurutkan misalnya dari rendah ke tinggi, misalnya dari SD, SMP, SMA, S1. Tapi jaraknya tidak sama loh, dari SD ke
SMA itu kan intervalnya berapa tahun dan sebagainya, itu kan jaraknya tidak sama. Golongan pegawai juga, misalnya golongan 1A, 2A, 3A, itu kan jaraknya nggak sama ya. Ada yang mencapai golongan 3A pada umur berapa dan sebagainya. Itu pengetahuan saya ya. Kemudian kalau data interval itu dapat diurutkan dengan jarak yang sama. Nah, ini bedanya dengan ordinal. Misalnya temperatur atau suhu ya. Temperatur itu suhu ya. Jadi misalnya suhu 1 ke 2 itu kan jaraknya 1 sama. 2 ke 3 juga jaraknya 1. Baku begitu ya. Skor hasil belajar juga misalnya nilainya 80 ke 90 itu kan sama, ya kan? Dimanapun sama, ya kan begitu ya. Jadi kalau data interval itu sebenarnya data ordinal, tetapi ya, mempunyai jarak yang sama. Kemudian data rasio. Nah, kalau data rasio ini data yang punya sifat data nominal, ordinal, interval, yang penting dilengkapi punya titik nol absolut. Atau nol mutlak. Contohnya misalnya umur. Ada nggak umur 0? Nggak ada, kan? Tinggi badan, ada nggak tinggi badan yang 0? Nggak ada. Berat, ada nggak berat yang 0? Nggak ada. Nah, data rasio ini biasanya bisa dibagi atau dikali juga, gitu. Jadi data interval itu contohnya skor hasil belajar, ya kan, ingat-ingat, ya kan, contoh data rasio ya umur, tinggi badan. Ini berdasarkan skala pengukurannya, ya. Kemudian, nah, untuk memahami ya, pada pertemuan 1 ini coba kerjakan post-test ini. Apa yang dimaksud dengan statistika dan data? Kemudian kelompokkan berdasarkan ini ya, gambar ini. Mana yang termasuk data nominal, mana yang ordinal, mana yang interval, dan mana yang rasio. Nah, itu saja ya. Semoga kalian memahami pada materi pertemuan ini tentang apa itu statistika dan apa itu data. Terima kasih. Selamat siang.